Halo, di video kali ini kita akan membahas mengenai kelanjutan dari konsep persamaan dasar akuntansi. Yang dimana dalam lanjutan kali ini, kita akan mulai mengenai mekanisme daripada debit dan kredit. Kalau kemarin kita udah membicarakan mengenai pengelompokan akun-akun, ada golongan harta, utang, modal, pendapatan, beban, hingga thrive. Di mana harta, utang, modal ini itulah yang kita kenal dengan persamaan dasar akuntansi, di mana harta sama dengan utang plus modal. Sementara pendapatan, beban, dan thrive ini masuk ke dalam kelompok yang mempengaruhi akun modal. Oke, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari akun harta. Harta kalau bertambah itu akan dicatat di sebelah debit. Jadi D itu adalah debit, K itu adalah kredit. Sementara kalau dia berkurang, maka harta akan dicatat sebelah kredit. Dan saldo normal dari harta itu adalah debit. Apa sih itu saldo normal? Saldo normal adalah saldo yang atau posisi akun dalam laporan keuangan. Jadi ketika nanti kita buat laporan keuangan, posisi harta itu akan menjadi di sebelah debit. Seperti itu. Yang kedua, utang. Utang bertolak belakang dengan harta. Kalau harta bertambah dicatat di sebelah debit, maka utang bertambah dicatat sebelah kredit. Berkurang di debit, saldo normalnya kredit. Jika kita cermatin lebih lanjut, sebenarnya saldo normal ini adalah saldo di mana akun tersebut bertambah. Contohnya kayak harta tadi bertambah di sebelah debit, maka saldo normalnya adalah di debit. Utang bertambah di kredit, maka saldo normalnya adalah kredit. Yang ketiga, modal. Dia sama dengan kayak utang, bertambah akan dicatat di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit, saldo normalnya akan menjadi sebelah kredit. Jadi yang harta, utang, modal dia akan disebut sebagai akun-akun real atau akun-akun neraca karena dia akan tetap dibawa hingga laporan keuangan di tahun-tahun selanjutnya. Berikutnya kita masuk kepada akun yang keempat, akun pendapatan. Tapi akun pendapatan di sini dia bukanlah pendapatan yang masih harus diterima seperti sewa yang masih harus diterima. Itu bukanlah pendapatan yang masuk di sini, juga bukan pendapatan diterima di muka, sewa DTM. Jadi yang pendapatan yang masih harus diterima disebut dengan piutang, sementara pendapatan terima di muka itu sama dengan utang. Jadi bukan itu yang dimaksud di sini, melainkan seperti pendapatan sewa, pendapatan jasa, pendapatan komisi. Itu yang dimaksud pendapatan di sini tanpa embel-embel yang masih harus terima atau terima di muka. Pendapatan itu kalau bertambah dicatat sebelah kredit, berkurang di sebelah debit, maka saldo normalnya di sebelah kredit. Yang berikutnya adalah akun beban. Akun beban di sini juga bukanlah akun beban yang masih harus dibayar seperti gaji yang masih harus dibayar. Itu kan utang. Juga bukan beban dibayar di muka, beban dibayar di muka. Itu contohnya kayak sewa dibayar di muka. Ini adalah harta. Jadi bukan beban yang ini yang dimaksud di dalam kelompok ini, tapi contohnya kayak beban sewa, beban gaji, beban listrik, air, dan telepon, beban asuransi, beban iklan, tanpa embel-embel yang masih harus dibayar ataupun beban dibayar di muka. Itu dianya. Dan yang terakhir adalah thrive. Thrive itu sama kayak beban, dia bertambah dicatat sebelah debit, berkurang dicatat sebelah kredit, saldo normal masing-masing di sebelah debit. Untuk mendalami hal ini, kalau kita masih review sedikit mengenai modal, kan modal kemarin itu diklasifikasikan menjadi dua, ada yang masuk ke dalam menambah modal, ada yang masuk mengurangi modal. Kelompok yang menambah modal itu salah satunya adalah kelompok pendapatan, kelompok penjualan kalau masih diingat. Jadi karena pendapatan itu sifatnya adalah menambah modal, maka dia akan searah dengan modal. Ketika modal itu bertambah dicatat di sebelah kredit, maka ketika pendapatan itu bertambah, dia juga dicatat sebelah kredit. Karena pendapatan menambah modal, maka dicatat sama kayak modal. Sebaliknya, beban dan thrive ini dia masuk kepada kelompok yang mengurangi modal. Beban dan thrive sifatnya mengurangi modal, maka ketika thrive bertambah, beban bertambah, maka otomatis mengurangi modal. Modal itu kan berkurangnya di sebelah debit. Setiap beban bertambah, otomatis akan mengurangi si modal. Makanya kalau bebannya bertambah, thrive-nya bertambah, dicatat di sebelah debit. Yang berikutnya kita masuk kepada pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Transaksi itu adalah segala kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan keuangan. Terhadap persamaan dasar akuntansi berarti terhadap HUM. Contoh yang pertama adalah
Pada tanggal 2 Januari 2019, Tuan Azam mendirikan jasa pengiriman barang dengan menanamkan modalnya berupa uang tunai sebesar 30 juta dan peralatan sebesar 5 juta. Analisis transaksi tersebut, akun-akun apa saja yang terlibat dan bagaimana pengaruhnya terhadap PDA. Di dalam menganalisis transaksi terhadap PDA, kita harus mengetahui bahwa akun yang terlibat itu minimal 2 akun. Boleh antara akun harta dengan harta, boleh harta dengan utang, boleh harta dengan modal, utang dengan modal. Berarti boleh 3 akun dong yang terlibat dalam satu transaksi. Boleh, yang jelas dia minimalnya 2 akun. Seperti itu. Contohnya dari transaksi ini, maka pengaruhnya adalah akun-akun apa saja yang terlibat. Pertama adalah kas bertambah 30 juta. Tuan Azam mendirikan perusahaannya, dia menyerahkan uang tunai. Jadi kas yang bertambah di sini adalah kas perusahaannya, bukan kasnya si Tuan Azam, tapi kas perusahaan yang baru didirikan ini pasti akan bertambah sebesar 30 juta. Kalau kita ingat kembali, kas itu adalah bagian dari harta, kelompok harta, maka di sini otomatis hartanya bertambah. Akun yang pertama adalah akun kas, masuk kelompok harta. Yang kedua, dia juga menyerahkan peralatan senilai 5 juta. Berarti akun kedua yang terlibat adalah akun peralatan. 5 juta bertambah, maka hartanya juga bertambah 5 juta. Modalnya bertambah 35 juta. Dirikan perusahaannya dengan menyerahkan atau menanamkan modal senilai uang tunai dan peralatan kantor. Berarti ini adalah modal utamanya Tuan Azam. Modal bertambah 35 juta. Seperti itu contoh nomor 1. Yang berikutnya contoh nomor 2, bisa kita lihat pada tanggal 7 Januari perusahaan membeli perlengkapan sebesar 3.500.000 secara kredit. Akun-akun yang terlibat dari transaksi tersebut adalah yang pertama perlengkapan. Berarti perlengkapannya bertambah 3,5. Perlengkapan itu masuk kepada golongan harta, yaitu harta lancar, sama kayak kas tadi. Terus yang kedua, karena dia belinya secara kredit, kita beli barang tapi kredit, otomatis timbul yang namanya utang. Berarti satu sisi perlengkapan kita bertambah, sisi lain utang kita juga bertambah. Sama-sama 3,5 juta. Harta bertambah, utang juga bertambah. Kita lihat contoh yang ketiga berikutnya. Di tanggal 15 Januari, perusahaan tersebut atau perusahaannya Tuan Azam dibayar sewa gedung senilai 17 juta untuk masa 1 tahun. Bayar untuk masa 1 tahun, berarti ada kayak bayar DP, bayar di muka. Maka dalam hal ini transaksi yang terlibat adalah akun yang terlibat adalah sewa dibayar di muka. Berarti dia masuk pada kelompok harta, bertambah senilai 17 juta. Karena dia bayar, otomatis karena bayarnya pakai uang bukan pakai batu, berarti kasnya berkurang juga dong. Kasnya berkurang senilai 17 juta, berarti harta berkurang 17 juta. Satu sisi hartanya bertambah sebesar 17 juta yang disebut dengan sewa DDM, sisi lain hartanya juga berkurang atau uangnya berkurang senilai 17 juta juga. Masuk transaksi yang keempat, tanggal 22 Tuan Azam mengambil uang dari kas untuk pembayaran biaya rumah sakit anaknya sebesar Rp1.500.000. Kita analisis uang, berarti ngomongin kas. Pembayaran anaknya, berarti nggak ada sangkut pautnya dengan, berarti itu kelompok Thrive atau Fiverr. Ini menyangkut kepada akun modal. Thrive itu tadi dia masuk kepada kelompok yang mengurangi modal, maka modalnya otomatis berkurang. Kalau kita lihat sebenarnya yang dipengaruhi ini adalah kelompok-kelompok antara harta, utang, modal. Jadi kita harus ingat harta itu kelompoknya apa aja, utang itu yang kelompoknya mana aja, modal itu apa saja ya yang mempengaruhi dia, seperti itu. Next, kita masuk ke transaksi berikutnya di tanggal 27 Januari 2019 dibayar gaji karyawan sebesar 5 juta rupiah. Akun apa yang terlibat? Namanya pembayaran biasanya akan otomatis mengurangi kas. Dan di sini singlenya adalah gaji karyawan. Berarti berhubungan dengan beban gaji 5 juta. Kenapa harus beban gaji? Karena karyawan sudah bekerja, yang namanya pengorbanan. Beban gaji lah itu namanya disebut. Senilai 5 juta berarti beban ini bukan beban dibayar di muka maupun beban yang masih harus dibayar. Ini masuk kepada golongan beban yang mempengaruhi modal, yaitu mengurangi modal. Beban gaji bertambah, otomatis modal berkurang. Kasnya juga berkurang karena membayar senilai 5 juta, otomatis kas mengurangi harta. Seperti itu.
Kalau kita masukin ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi, maka seperti inilah mekanisme atau gambaran daripada persamaan dasar akuntansinya. Jadi di atas dimulai daripada nama perusahaannya, jasa pengiriman Azam. PDA ini adalah nama daripada laporannya. Pada saat ini kita bahasnya persamaan dasar akuntansi. Ini adalah periode akuntansinya, Januari 2019, berarti masih bulanan. Di paling kiri, kolom di atas kirinya dalam juta rupiah, karena kita nanti masukin angka-angkanya nominal seperti ini. Tidak langsung 1 juta 6 digit, seperti itu. Terus kolom yang pertama adalah kolom untuk tanggal, lalu dimasuk kepada kelompok berikutnya adalah untuk harta, sama dengan utang plus modal, lalu kolom terakhirnya adalah keterangan. Hal yang harus saya tekankan di sini adalah untuk kolom-kolom harta di sini, kas, perlengkapan, CODDM, peralatan ini berasal daripada analisis kita terhadap transaksi-transaksi akun-akun apa saja yang terlibat dari pembayaran, berarti melibatkan kas. Ketika ngomongin perlengkapan, ngomongin peralatan, nah itu semua akun-akun yang ada di sini itu berasal dari analisis transaksi yang kita lakukan tadi sebelumnya. Jadi kalau kita kembali ke definisi akuntansi adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, hingga melakukan pelaporan keuangan. Kita lihat cara untuk memasukkan transaksi ke dalam tabel seperti ini. Seperti yang tadi kita ngomongin mengenai Tuan Azam yang mendirikan perusahaannya. Awal-awal pendirian, tadi akun yang terlibat adalah kas, peralatan, dan modal. Berarti kasnya bertambah 30 juta, itu masuk harta ya. Terus peralatannya bertambah 5 juta, modalnya bertambah 35 juta. Nah, masukin ke tabelnya seperti ini. Tanggal 1 masuk ke bulan Januari, tanggal 1, nomor 1, tanggal 2 yang menambahkan uang ke dalam perusahaan 30 juta, berarti kasnya bertambah dong senilai 30 juta. Terus dia juga menambahkan peralatan senilai 5 juta. Nah, ini masuk kelompok harta di sini. Di sebelah kiri, lalu masuk ke sama dengan utang plus modal. Nah, utangnya kan gak ada diomongin, modalnya yang bertambah 35 juta. Lalu masuk kelompok keterangan modal awal. Hal berikutnya yang menjadi poin harus yang kita ingat adalah kolom terakhir di sini, yang kolom keterangan yang dimaksud di dalam persamaan dasar akuntansi ini hanya diisi ketika dia transaksinya mempengaruhi akun modal. Tapi kalau nanti transaksi yang mempengaruhi akun harta ataupun utang, ini nggak perlu diisi. Jadi ini hanya bersinggungan dengan akun modal, seperti akun pendapatan, beban, free pay atau FRIP. Seperti itu cara masukin untuk transaksi yang pertama. Kas, peralatan, berarti kelompok harta, lalu modal. Jadi kalau kita lihat di tanggal 2 itu udah balance 30 tambah 5, 35 dong, sama dengan sebelah kanannya. Masuk ke transaksi nomor 2. Nomor 2 disebut di sini dia beli perlengkapan 3.500.000 kredit. Berarti perlengkapannya bertambah 3,5, karena kredit berarti utangnya juga bertambah 3,5. Harta bertambah, utang bertambah. Coba kita lihat transaksinya di dalam tabel. Di transaksi nomor 2 tanggal 7 tadi dia ngomongin beli perlengkapan, berarti perlengkapan atau hartanya bertambah 3,5. Karena beli kredit berarti utangnya juga bertambah 3,5. Jadi sisi kiri yang masuk harta di sini bertambah 3,5 sama dengan di sisi kanan utang bertambah 3,5. Karena dia tidak mempengaruhi modal, maka kolom modal di sini keterangannya dikosongin. Seperti itu. Sampai sini kira-kira bisa paham ya. Pertanyaan selanjutnya adalah jika lo ditanyakan berapakah jumlah harta sampai di tanggal 7 harta Tuan Azam, maka besarnya besarnya harta Tuan Azam adalah 30 ditambah dengan 3,5 ditambah dengan 5. Berarti total hartanya sampai tanggal 7 adalah senilai 38,5 juta. Sama dengan sisi kanannya, utang plus modal 3,5 tambah 35, 38,5. Seperti itu. Bisa ya? Kita masuk ke transaksi berikutnya, transaksi nomor 3. Di transaksi nomor 3 diomongin tadi adalah dibayar sewa gedung 1 tahun sebesar 17 juta. Berarti akun yang terlibat sewa DDM, yaitu kelompok harta, bertambah. Terus kas, harta berkurang. Kita lihat ke dalam tabel transaksi yang ketiga tanggal 15. Karena dia bayar sewa untuk 1 tahun, maka sewa DDM-nya bertambah 17 juta. Dibayar berarti kasnya berkurang. Tandanya di sini adalah dikasih dalam tanda kurung. Artinya dalam posisi yang berkurang. 17 juta, satu sisi harta bertambah, sisi lain harta berkurang 17 juta juga. Karena tidak mempengaruhi utang dan modal, berarti di sini sebenarnya impas. Harta bertambah 17, harta berkurang juga 17. Makanya di sini tidak ada, sebelah kanan ini tidak ada angkanya.
Oke, bisa ya. Poin yang penekanan berikutnya adalah setiap dua baris yang sudah kita lakukan pencatatan, maka kita akan menggarisbawahi, artinya kita akan menjumlahkan atau menyelisihkan akun transaksi tersebut. Seperti tanggal 2 dan tanggal 7, kita masukin garis yang baru seperti ini yang warna pink untuk totalnya. Terus di sini juga udah masuk ke tanggal 15 transaksi ketiga tadi, ini kan udah 2 baris juga. Ini udah 2 yang terlibat, maka kita juga totalin atau selisihin 30 min 17 berarti sisa kasnya 13, perlengkapannya masih 3,5, saya udah DM 17, peralatannya 5, utang 3,5, modal 35. Begitu caranya. Kita masuk ke transaksi yang nomor 4, dia ngomongin mengenai pengambilan uang untuk kepentingan pribadi 1.500.000, Thrive 1,5, kas 0,5 juta juga. Berarti Thrive mempengaruhi modal, kas mempengaruhi harta. Kita lihat di dalam tabelnya. Nomor 4 tanggal 22, karena dia ngambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi, berarti kas perusahaannya berkurang sebesar 1,5. Dia tadi ngomongin untuk kepentingan pribadi berarti mempengaruhi modal, Thrive-nya juga 1,5. Karena dia mempengaruhi modal, maka kolom keterangannya diisi dengan akun Thrive. Begitu caranya. 2 baris sudah ada transaksi, maka kita kasih garis, kita selisihin seperti ini caranya. Lalu di transaksi terakhir, transaksi yang kelima, dia ngomongin mengenai pembayaran gaji karyawan. Berarti timbul akun beban gaji yang mempengaruhi modal, modalnya berkurang. Terus karena dia bayar, berarti kasnya juga berkurang, hartanya berkurang. Kita lihat ke dalam tabel, maka bentuknya tanggal 27 kasnya berkurang 5 juta, dan modalnya juga berkurang 5 juta. Mempengaruhi modal, maka kolom keterangannya keisi. Seperti itu. 2 baris transaksi kita garis bawahi, maka sisa kas kita sampai di tanggal 27 Januari adalah 6,5 juta, sedangkan sisa hartanya 3,5, harta perlengkapannya 3,5 juta, sewa DDM 17, peralatannya 5. Kalau kita totalin, maka total harta sampai tanggal 27 adalah 32 juta. Sementara total utang plus modal sampai tanggal 27 adalah 32 juta. Berarti balance ya antara sisi kiri dan sisi kanan. Harta sama dengan utang plus modal. Seperti itu. Gampang ya.